Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas materi seputar persentase dan aritmatika sosial. Oke, kita langsung ke pembahasan. Oke, kita masuk ke pembahasan. Di sini sudah ada tentang persentase. Umumnya kita tahu ya, persentase itu identik dengan tanda persen. Atau ini per 100 ya, kalau katanya per 100. Persen itu per 100. Nah, di sini sudah ada pengertiannya tadi per 100. Bentuk umumnya di sini adalah X persen sama dengan X per 100. Jadi X itu dilambangkan dengan suatu bilangan, mau bilangan berapapun, kalau misalnya ada persen itu selalu per 100. Contohnya di sini sudah ada 100%, itu 100 per 100 atau 1. 50%, 50 per 100 atau 1 per 2. Dapatnya 50 sama-sama dibagi dengan 50. Jadi 50 bagi 50 1, 100 bagi 50 2. Jadi 1 per 2. 25% itu 1 per 4, sama ya konsepnya, sama-sama dibagi 25. Nah, itu pengertian dari persen sendiri. Untuk yang kedua, di sini sudah ada perhitungan dalam persentase. Yang pertama, persentase A terhadap B. Jadi kalau misalnya ada kalimat misalnya persentase A terhadap B, itu lambangnya berarti maksudnya adalah A per B dikali 100%. Misalkan kita contohkan persentase 2 terhadap 10. Jadi nanti 2 per 5 dikali 100%. Ini berapa nih? 50%. Kayak gitu ya kalau untuk terhadap gini. Kalimatnya berarti A per B dikali 100%. Kemudian yang kedua, ada A persen dari B. Misalnya 2% dari 10, berarti itu 2 per 100 dikali 10, berapa? Atau misalnya 4% dari 16, misalnya. Berarti 4 per 100 dikali 16. Itu yang kedua. Dan yang ketiga di sini misalnya, yang ketiga ada A dan B persen dari C. Berarti A itu sama dengan B persen dikali C. Oke, A dan B persen dari C. Berarti A sama dengan B persen kali C. Ini lambangnya ya. Ini kalimatnya. Kalau dalam sebuah kalimat menemukan suatu bilangan, dan suatu bilangan ada 3 bilangan, persen dari C katanya, maka kita susun menjadi ini. Misalnya 2 dan 4% dari C, berarti 2 itu sama dengan 4% dari C yang ditanya misalnya. Oke, nah di sini yang keempat adalah persentase perubahan. Kalau misalnya kita ditanya persen kenaikan, maka itu rumusnya adalah besar kenaikan per data awal atau data keseluruhan dikali 100%. Kalau kita mau mencari persen kenaikan atau yang ditanya persen kenaikannya. Dan yang kedua di sini ada persen penurunan. Nah, kalau persen penurunan yang ditanya, maka besar penurunan per data awal dikali 100%. Jadi kalau yang ditanya kenaikan, yang di atasnya besar kenaikannya. Kalau yang ditanya penurunan, berarti yang di atasnya adalah besar penurunannya. Per data awal, semua pakai data awal ya, dikali 100%. Kemudian ada persentase gabungan. Nah, kalau yang ditanya persentase gabungan, di sini ada X1% dikali N1 ditambah X2% dikali N2 ditambah titik-titik, maksudnya seterusnya ya, bisa X3% dikali N3 dan seterusnya. Dibagi dengan jumlahnya, ada N1 berapa ditambah N2 ditambah sebanyak N-nya ya. Di sini untuk persen gabungan. Kemudian kita itu tadi persentase, kita masuk ke aritmatika sosial. Nah, pengertian dari aritmatika sosial sendiri merupakan cabang dari matematika yang membahas tentang hitung keuangan dalam perdagangan dari kehidupan sehari-hari. Misalnya jual beli, diskon, seperti itu ya, yang berhitung dalam perdagangan. Oke. Yang kedua, hitung dagang. Nah,
hitung dagang bisa ada untung, ada rugi. Nah, kalau kita mau mencari untung, untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Jadi kalau misalnya kita mau mencari untung dari suatu produk itu misalnya dijual dengan harga 100.000 dan dibeli dengan harga 90.000. Berarti 100.000 dikurang 90.000 itu keuntungannya adalah 10.000 ya. Karena harga jual dikurang harga beli. Tapi kalau misalnya yang ditanya harga jual gimana dong? Yang ditanya HJ. Berarti HJ sama dengan untung ditambah harga beli. Oke? Kemudian kalau yang ditanya harga beli, HB sama dengan untung dikurang harga atau harga jual dikurang harga beli. Gitu ya. Harga jual dikurang untung. Oke. Ini kalau ditanya harga jual atau harga beli. Nah, persen keuntungan itu adalah harga jual dikurang harga beli per harga beli dikali 100%. Jadi per harga beli dikali 100%. Atau harga jual dikurang harga beli kan tadi untungnya yang bukan dalam persentase itu per harga beli dikali 100%. Kemudian tadi untung yang kita bahas kemudian adalah rugi. Kalau rugi itu harga beli dikurang harga jual. Kebalikannya ya, harga beli dikurang harga jual itu kalau rugi. Nah, kalau yang ditanya harga beli dari rugi, maka rugi ditambah harga jual. Kalau harga jual yang ditanya harga beli dikurang rugi. Oke? Nah, untuk persentasenya, persen rugi itu sama dengan harga beli dikurang harga jual per harga beli dikali 100%. Sama ya. Yang tadi untung dia rumus yang ini dipakai di atas per harga beli, selalu pakai per harga beli dikali 100% itu untuk mencari persentasenya. Kemudian ada diskon. Nah, diskon ini sering ya. Kita udah pas belanja di mall di mana itu pasti kita jumpa diskon ini atau potongan harga ya biasanya. Nah, contohnya di sini yang pertama katanya jika sebuah toko itu memberikan diskon 30% untuk sepotong baju yang harga awalnya adalah X rupiah. Jadi harga awalnya itu tidak diketahui X rupiah, maka harga beli baju menjadi 70% dari X. Atau harga yang kita bayar jadinya 70% dari X. Gini, kan diskonnya 30%, yang harusnya kita bayar itu 100%, karena diskon 30% berarti harga yang 100% ini berkurang 30%, maka dia kalau berkurang 30% harga potongan harganya, maka sekarang kita bayar 70%. Kita misalkan lagi, kalau misalnya toko itu memberi diskon 25% dengan harga X rupiah, berarti kita bayar adalah 75% dari X, bukan 100% lagi ya, karena udah berkurang tadi sesuai banyaknya atau besarnya persentasenya. Kemudian yang kedua, jika sebuah toko memberikan diskon 30%, lalu didiskon lagi 40% untuk sepotong baju yang harga awalnya X rupiah, maka total diskonnya menjadi 100% X dikurang 100% dikurang 30% dikali dengan 100% dikurang 40%. Berarti di sini total harga yang dibayarnya adalah 58%. Jadi dikurang kurang. Kemudian dikalikan nih, berarti kita peroleh 58% gitu ya kalau mau mencari total diskon. Nah, untuk di sini ada harga bayar. Harga bayar itu 70% dikali 60% dikali X atau harga awalnya di sini. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, bruto, neto, dan tara. Yang biasa kita temuin di produk-produk, bungkus-bungkus gitu ya. Nah, bruto itu adalah berat kotor atau berat murni barang tersebut, bendanya. Kalau neto itu berat bersih. Berat kotor ini kemasan ya, ini ikut tambah kemasan tambah neto. Nah, kalau netonya ini biasanya berat ini berat barangnya dia, bendanya. Kalau misalnya beras, berarti berat berasnya aja.
tidak ikut ke kemasannya. Nah, kalau tara itu berat pembungkusnya atau kemasannya. Sini ya. Nah, untuk rumusnya sendiri, kalau bruto itu adalah neto ditambah tara. Ya kan? Neto tambah tara. Berarti kalau misalnya yang kita mau nyari neto, itu menjadi bruto dikurang tara. Nah, kalau kita mau mencari tara, berarti bruto dikurang neto. Oke? Nih ya. Kemudian kita masuk ke bunga. Nah, kalau bunga ini biasa kita temui di pinjaman-pinjaman, tabungan gitu ya, atau dalam keuangan pinjam meminjam, tabung menabung. Nah, di sini rumusnya T itu sama dengan T0 ditambah P% dikali T0 dikali N, di mana T itu adalah jumlah tabungan akhir, T0 itu jumlah tabungan awal, P% itu persentase bunganya per tahun, dalam per tahun ya, dikali banyak tahunnya. Nih rumusnya. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.